selamat selamat siang Ibu Rambu. Selamat siang Pak Ormas. Bagaimana kabar hari ini? Sangat baik Pak Ormas. Oke, luar biasa. Ah, hari ini Ibu akan mempersiapkan melaksanakan coaching ya? Benar Pak. Benar Pak. Ya, ya. Oke, Ibu, sebelum ini mungkin saya bisa membantu Ibu mengembangkan kompetensi yang mana ini? Mendengarkan aktif Pak. Mendengarkan aktif. Oke. Ya. Bagaimana nanti saya atau yang Ibu inginkan ketika saya mengamati? Mungkin Pak bisa melihat bagaimana saya ketika coaching saya menyampaikan permasalahan sampai dengan ketika coaching saya menyampaikan solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi lewat pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Oh iya ya, oke siap Ibu. Uh, kalau saya boleh tahu, kalau penilaian Ibu sekarang ini mendengarkan secara aktif, misalnya kalau diberi nilai dari angka 1 sampai 10, ini pada posisi yang mana ini? Saya saat ini pada posisi 7 Pak. Posisi 7 ya. Iya Pak. Oke, luar biasa. Oke, jadi ya kita sepakat bahwa nanti saya akan mengamati mengenai um, kompetensi mendengarkan aktif ya Bu ya. Baik Bapak. Oke, terima kasih. Selamat melaksanakan coaching. Terima kasih Bapak. Oke, oke silakan Bu. Selamat siang Ibu Rambu. Selamat siang Pak Bone. Apa Bagaimana kabar? kabarnya Pak Bone? Kabar baik Pak Bone. Saya juga seperti Ibu. Iya Pak Bone. Baik Pak Bone. Apa yang ingin kita diskusikan ini Pak Bone? Begini Bu, saya mau meminta tolong kepada Ibu tentang penerapan keyakinan kelas ya di SMK Negeri 1 Pandawai. Saya gelisah karena masih banyak teman-teman yang belum menerapkan keyakinan kelasnya. Jadi sehingga yang terjadi karena masih banyak terdapat anak-anak yang tidak disiplin begitu dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Seperti itu, Bu. Baik Pak Bone. Jadi apa tujuan dari diskusi kita ini Pak? Tujuannya eh, dengan selesai saya bertemu dengan Ibu di sini, saya bisa menyampaikan kepada teman-teman supaya semua guru mata pelajaran atau setiap wali kelas itu bisa membuat keyakinan kelas. Seperti itu, Bu. Jadi kita sepakat Bapak ya bahwa Bapak ingin mendapatkan solusi tentang ah, bagaimana anak-anak itu yang tidak disiplin menjadi disiplin dan teman-teman wali kelas bisa membuat yang namanya kesepakatan kelas. Seperti itu Bapak. Iya, seperti itu, Bu. Baik. Apa ukuran keberhasilan menurut Bapak dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi? Ukuran keberhasilan yang menjadi standar saya atau standar idealnya saya adalah mayoritas anak-anak disiplinnya itu memiliki disiplin selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Baik, Bapak. Dari standar ideal yang Bapak sampaikan tadi, kalau kita taruh dalam angka nih, Bapak ya, dari skala 1 sampai 10, kira-kira kondisi Bapak sekarang ini ada pada angka berapa, Bapak? Untuk saat ini angkanya masih di angka 65, Bu. 6,5. 0,5. Terus kalau Bapak mau idealnya itu kira-kira adanya di, kalau Bapak mau idealnya itu ada di angka berapa, Pak? Kalau 1 sampai 10.
Kalau idealnya di angka 85% lah, 8,5 lah, seperti itu. Baik, Bapak. Pada angka ideal 8,5 yang Bapak sampaikan, situasi dan kondisi seperti apa itu Bapak menurut Bapak? Situasi dan kondisi yang saya impikan tentunya eh, setiap wali kelas semuanya sudah membuat keyakinan kelas dan anak-anak memiliki kesadaran penuh eh, me- atau mengikuti atau mentaati keyakinan kelas yang mereka sepakati bersama. Baik, Bapak. Apa saja faktor yang membuat situasi ideal tadi, yaitu bahwa anak-anak memiliki kesadaran penuh untuk mentaati kesepakatan yang dibuat, kemudian wali kelas juga bisa membuat dalamnya kesepakatan kelas itu bisa terjadi. Faktor-faktor itu sih, pertama keteladanan dari gurunya, guru-guru, keteladanan dari wali kelas, guru-guru maksudnya guru mata pelajaran, mereka harus memberikan contoh bagaimana eh, ketepatan waktu selama melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kemudian semuanya eh, guru-guru di SMK juga membuat atau melaksanakan disiplin positif seperti itu. Baik, Bapak. Dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, kira-kira kita mau fokus diskusi kita ini bereskan yang mana, Pak? Dari yang sudah Bapak sampaikan faktor-faktor itu. Kalau dari saya itu adalah membuat keyakinan kelas. Buat keyakinan kelas. Baik, Bapak. Apa yang akan Bapak lakukan untuk membuat agar guru-guru seperti yang Bapak bilang tadi, dapat membuat yang namanya keyakinan kelas, kemudian juga bagaimana para siswa juga itu mampu untuk melaksanakan kesepakatan yang sudah dilakukan. Kalau Kira-kira akan untuk Bapak guru-guru lakukan. sih pasti saya akan melaksanakan diseminasi tentang disiplin positif terkait dengan keyakinan kelas. Kalau untuk anak-anak, saya perlu memilih mereka menjadi atau memasukkan mereka dalam gugus tugas untuk keyakinan kelas. Jadi mereka itu anak-anak tertentu yang memberikan contoh dan juga menjadi pengingat bagi teman-teman lainnya. Jadi seperti itu. Ada lagi, Pak? Itu saja, Bu. Baik, Bapak. Apa saja langkah aktivitas yang akan Bapak lakukan ini? Dari yang sudah Bapak sampaikan tadi, melakukan diseminasi, untuk anak-anak ada gugus. Kira-kira aktivitas itu langkah-langkahnya seperti apa? Bapak? Apa saja langkah aktivitas yang akan Bapak lakukan? Pertama, dua hal yang saya sampaikan tadi terkait dengan yang pertama itu tentang diseminasi, yang kedua itu tentang gugus tugas ya, gugus tugas atau tim task force kelas. Kalau diseminasi ya saya harus mengundang teman-teman semua, semua guru-guru, pegawai, bahkan kepala sekolah untuk saya paparkan atau dalam bentuk diseminasi tentang praktik baik terkait dengan penerapan keyakinan kelas. Yang kedua, anak-anak itu yang menjadi eh, tim gugus tugas mini, tim gugus tugas kelas, mereka harus proaktif menunjukkan hal-hal positif terkait dengan penerapan keyakinan kelas. Seperti itu, Bu. Baik, dari paparan aktivitas Bapak tadi, kapan Bapak akan lakukan rencana tersebut, Pak? Eh, di tahun ini, Bu, eh, di awal semester genap tahun pelajaran 2024 2025 di awal Januari, Bu. Awal Januari, Bapak ya. Berarti setelah masuk libur tahun baru begitu, Pak Buna ya. Ya, tepat sekali. Siapa saja yang mau Bapak ajak untuk membantu Bapak dalam kegiatan-kegiatan tersebut, Bapak? Ya, pertama saya harus mengajak juga Bapak Kepala Sekolah, yang kedua para wakase,
kemudian para kepala program keahlian, Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, pegawai, itu untuk menjadi bagian dari membangun ekosistem sekolah yang eh, ia mensupport kegiatan pembelajaran untuk murid begitu. Baik, Bapak. Yang berikut, Bapak, apa ukuran atau indikator keberhasilan Bapak dan rencana yang Bapak sudah sebutkan tadi dengan segala aktivitas yang Bapak akan lakukan? Jadi kalau Apa? indikatornya menurunnya atau kalau indikator keberhasilannya berarti banyak siswa itu yang sudah selalu stay atau berada di dalam kelas selama jam pembelajaran. Mereka tidak membuat keributan di kelas, ada sikap demokratis yang terjadi di kelas, saling menghormati sesuai dengan nilai-nilai. Nilai-nilai yang kita bangun dalam keyakinan kelas, Bu. Baik, Pak Bone, luar biasa, Pak Bone. Baik, Pak Bone, bagaimana perasaan Pak Bone sekarang? Perasaan saya sangat senang untuk sesi coaching kali ini. Apakah kesimpulan yang Pak Bone bisa ambil dalam diskusi kita pada saat ini, Pak Bone? Eh, Kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari sesi coaching kali ini bahwa untuk bisa menetapkan keyakinan kelas secara menyeluruh di sekolah, perlu ada tindakan-tindakan konkret seperti melaksanakan diseminasi di tingkat satuan pendidikan, yang kedua membentuk eh, tim gugus tugas keyakinan kelas, biar mereka itu yang menjadi pelopor untuk menunjukkan keteladanan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian kita mengajak juga semua komponen sekolah untuk membangun kesepahaman bersama dalam menetapkan keyakinan kelas secara menyeluruh di SMK Negeri 1 Pandawai. Seperti itu, Bu. Baik, Pak Bone, ini terakhir, Pak Bone. Apa yang Pak Bone mau ucapkan ke saya? Mohon diulang, Bu. Apa yang Pak Bone mau ucapkan ke saya? Saya ingin Ibu senantiasa mensupport saya, kemudian eh, Ibu senantiasa mendukung program yang saya laksanakan terkait dengan keyakinan kelas. Dan terakhir, terima kasih untuk waktu yang luar biasa ini, Bu Ram. Baik, Pak Bone, terima kasih juga atas waktu dan kebersamaan kita pada siang hari ini, Pak. Oke, luar biasa ya sudah melaksanakan kegiatan coaching bersama dengan Pak Bone, luar biasa. Bagaimana perasaan coachingnya tadi, Bu? Luar biasa. Senang Luar biasa. mendengarnya. Oke. Senang ya bisa. Oke. Bagaimana Ibu menilai uh, proses misalnya kompetensi yang kita sudah sepakati tadi Saya nilai bahwa dari angka 7 tadi? saya naik ke angka 9, Pak. Oke, luar biasa ya dari angka 7 sudah mencapai angka 9 itu luar biasa. Nah, kalau saya boleh tahu dari angka 7 hingga mencapai angka 9 itu uh, apa yang membuat Ibu bisa menilai demikian? Saya bisa menilai demikian karena dalam pembicaraan saya dan Pak Bone, saya tidak memotong-motong pembicaraan Pak Bone. Oke, luar biasa ya. Uh, itu yang Ibu sampaikan. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Senang hati, Bapak. Oke. Uh, kalau boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu, bahwa Ibu pada saat melaksanakan coaching tadi, Ibu sudah melakukan mendengarkan secara aktif
di mana ibu bisa mengulang kata-kata kunci yang disampaikan oleh coach tadi, sehingga proses diskusinya, proses coachingnya itu bisa berjalan dengan baik. Yang berikut lagi, ibu mendengarkan secara aktif juga ketika ada gerakan tubuh dari ibu, bahwa ada kesadaran diri untuk mendengarkan secara aktif. Nah, mungkin itu beberapa catatan dari saya. Bagaimana pendapat Ibu ketika mendengarkan hasil pengamatan saya ini? Baik Bapak, terima kasih. Saya sangat senang dan bersyukur dapat umpan balik dari Bapak tentang bagaimana saya melakukan ketika saya menjadi coach. Terima kasih. Ya, namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa Ibu kembangkan, misalnya tadi ya, selain mengulang kata-kata kunci, ya bisa juga Ibu bisa mencatat dari hasil diskusinya. Nah, dari itu saya sudah mengamati apa yang Ibu sudah lakukan itu sudah berjalan dengan baik, sangat maksimal, yang sebetulnya ya itu sudah merujuk pada standar yang kita sudah sepakati. Bagaimana pendapat Ibu tentang Terima hal kasih ini? atas masukannya Bapak. Akan saya tindak lanjuti dengan saya memperbaiki diri ketika saya menjadi coach, dengan saya menulis apa yang disampaikan oleh coach saya. Oke, luar biasa Ibu. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang yang Ibu akan rencanakan ke depannya untuk meningkatkan performa ini? Seperti tadi yang saya Kapan mungkin rencana? Saya dalam sesegera mungkin Bapak, pokoknya saya akan terus menggali cara saya menjadi coach yang baik, yang menjadi pendengar yang baik, dengan seperti Bapak bilang tadi, ketika saya menjadi coach, saya menulis apa yang disampaikan oleh coach saya, kemudian juga ketika coach saya berbicara juga, saya bisa mendengarkan dengan baik, dengan saya tidak memotong pembicaraan coach, dan itu akan saya terus lakukan. Bapak, terima kasih. Oh, ya, luar biasa. Mungkin siapa yang bisa membantu Ibu ini? Rekan-rekan, saya bisa minta bantuan rekan-rekan, dan seperti hari ini Bapak mereka bisa memberikan saya masukan untuk kedepannya lebih baik. Oke, luar biasa Ibu. Terima kasih atas kebersamaannya pada saat ini. Terima kasih. Selamat siang Ibu. Salam. Siang Bapak, salam. Oke, salam. Baik, terima kasih kepada yang pertama kepada Pak Ormas, lalu berikut ke Ibu Rambu dan juga Pak Boni. Kita sudah menyelesaikan proses kita. Baik, saya mulai dari coach ya, dari Pak Bone. Saya tidak menilai apa-apa, tapi dari ide-idenya dia ada semacam menggerakkan saya juga, karena dia tadi ide-idenya mau menggerakkan rekan gurunya dan diseminasi. Ini yang saya dapat dari pembicaraan ini. Ya, lalu dia bilang tadi ada gugus kelas. Ini sebuah pancingan untuk saya juga ya. Nah, itu saja yang saya dapat dari saya tidak menilai apa-apanya dari coach ini. Khusus untuk Ibu Rambu, saya memberi apresiasi yang setinggi-tingginya karena jalur Tirta itu begitu dilakukan dengan sangat baik, dan terutama di identifikasi itu dilakukan juga dengan sungguh-sungguh, sehingga dengan demikian membantu rekannya untuk bisa menemukan ide-idenya sendiri, kekuatan di dalam dirinya sendiri. Lalu yang terakhir, kepada Pak Ormas, saya juga salut karena saya melihat bahwa di antara pra observasi dan pasca observasi ada keterhubungan. Jadi tidak dilepas pisahkan, jadi ada keterhubungan, kesinambungan. Saya melihatnya seperti itu. Terima kasih, itu saja dari saya. Matikan recording, Pak. Oke, sampai.